Welcome to Queen Med Channel. Aku bukan penggoda episode 15. Julia menundukkan kepalanya saat kado darinya dibuka oleh Aulia di hadapan para ibu-ibu sosialita yang sangat penasaran dengan kado miliknya. Di dalam hati Julia hanya bisa pasrah saja jika setelah ini kemungkinan dia akan dibenci oleh sang mertua atau mendapat ejekan dari para ibu-ibu sosialita itu. Wow, kadonya gak main-main. Kening Julia mengkerut mendengar suara kagum yang dilontarkan mereka. Tapi rasanya Julia masih belum berani untuk mengangkat kepalanya, mengingat kado yang ia berikan bukanlah kado mewah. Ia sudah menyiapkan kado itu sudah lama. Dia membuatnya sendiri, yaitu tas rajut yang ia bikin sendiri. Wow, ini mewah sekali. Pasti mahal banget kan Jul harganya? Iya, barang sebagus ini mana mungkin murah. Cocok sih, sesuai sama yang kasih. Hah? Mahal? Perlahan Julia mengangkat kepalanya dan matanya seketika membola sempurna melihat kotak perhiasan, ditambah sebuah kalung berlian mahal di genggaman Aulia. Mata Julia mengerjap, dilihatnya dengan seksama. Dia menjadi bingung sendiri sekarang ini. Bagaimana bisa kadonya bisa berganti seperti itu? Apa ada penyulap di sini? Atau ada peri seperti di kartun Cinderella? Sayang, makasih ya. Kamu tahu aja kalau Mommy suka berlian. Ucap Aulia terharu memeluk Julia yang masih kebingungan. Julia mengerjapkan matanya berkali-kali. Sejak kapan kadonya bisa berubah seperti itu? Dilihatnya paper bag yang tadi membungkus kado. Tak ada yang berbeda. Paper bagnya masih sama. Yang berbeda kadonya saja. Apa Mas Ed yang menukar kadonya? Batin Julia. Namun tak hayal ia membalas pelukan dari Aulia. Iya Mom, sama-sama, jawab Julia, pada akhirnya mengiyakan saja. Beruntung sekali kamu Jang punya menantu pengertian seperti Julia ini. Julia hanya tersenyum kecil saja. Mam, Tante, semuanya aku permisi dulu ya, pamit Julia. Oh iya sayang. Pasti kamu mau samperin suami kamu ya, takut digoda ya, celetuk salah satu ibu-ibu itu. Julia tertawa saja sebagai tanggapannya. Julia buru-buru melangkah pergi, rasanya pengap sekali berada di sekeliling para ibu-ibu bergaya hedon itu. Julia terus melangkah, ia mencari keberadaan ibu dan anak-anaknya yang tidak kelihatan sama sekali. Sayang, panggilan Edward menghentikan langkah kaki Julia. Julia tersenyum dan berbalik menghampiri Edward yang ternyata tengah berbincang dengan kawan-kawannya. Siapa lagi selain Regan dan Dion? Bedanya kali ini Regan tidak datang dengan sang kekasih, karena masih terjadi perang dingin di antaranya, yang sampai saat ini masih belum ada pereda. Hai, Julia saling berpelukan dengan Dita kekasih Dion. Cantik banget Jul, puji Dita menatap kagum ke arah Julia. Julia tersenyum kecil, kamu lebih cantik. Sayang, kamu ada lihat ibu nggak? Bisik Julia pada Edward. Enggak, mungkin di dalam lagi istirahat, sahut Ed balas berbisik. Julia menganggukkan kepalanya. Yo, what's up bro? Tiba-tiba saja seorang lelaki yang familiar di mata Julia datang menghampiri mereka semua. Regan Dion kaget melihat kedatangan James. Bang James? Sapa Dion, menyalami James ala lelaki. Begitupun dengan Regan. Apa kabar kalian semua? Baik? Tanya James pada Dion dan Regan. Baik dong. Abang sendiri gimana? Baik? Tumben abang balik ke Indo. Udah bosan di Jerman? Gurau Regan. Bosan? Di sana terlalu monoton. Terus bosan sama perempuan di sana, sahut James dengan tawa gurauan. Tatapan James beralih pada Edward hingga matanya saling beradu dengan mata tajam milik Ed. Ketemu lagi sepupu, ucap James mengedipkan matanya pada Edward. Julia yang berada di samping Edward sedikit kaget mendengarnya. Ternyata lelaki di hadapannya itu adalah sepupu Edward, orang yang sama yang mengganggu mereka di jalan tadi. Edward tak menyahut sepatah kata, hanya matanya saja yang menatap James dengan tatapan tajam. James terkekeh, lalu matanya beralih menatap Julia yang di samping Edward. Sadar akan tatapan James, Edward semakin mempererat pelukannya pada pinggang Julia. James semakin terkekeh lalu pergi begitu saja. Itu siapa mas? Tanya Julia setelah James berlalu.
Sepupu rasa bangsat, sahut Edward yang disambut gelak tawa Regen dan Dion. Mata Julia mengerjap berkali-kali. Emangnya ada sepupu rasa bangsat? Iya, di mana-mana yang sering dia dengar teman rasa pacar atau sahabat rasa pacar. Tapi kali ini malah ada sepupu rasa bangsat. Gimana konsepnya coba? Julia benar-benar habis pikir dengan istilah yang baru saja didengar barusan. Dita, Regen, dan Dion pun ikut terkekeh mendengar jawaban dari Edward. Regen dan Dion memang sudah tahu jika Edward tidak akur dengan James. Itu sudah terjadi sejak mereka kanak-kanak. Masih belum akrab kamu sama Bang James? Tanya Regen. Malas sekali akrab sama manusia modelan seperti dia, sahut Edward malas sembari memutar kedua bola matanya malas. Sedikit berbincang, Julia berpamitan untuk pergi mencari sang ibu. Awalnya Edward ingin menemani, namun ditolak oleh Julia. Tentu saja tidak enak hati, ya kali Edward harus meninggalkan teman-temannya hanya demi dirinya saja. Jangan berdekatan dengan James, bisik Edward saat Julia berpamitan pergi padanya. Julia pun hanya menganggukkan kepalanya saja. Lagi pula, tidak ada kepentingan dia sampai harus berdekatan dengan James. Julia berjalan mencari keberadaan sang ibu dan juga anak-anaknya. Kemana sih mereka? Apa ibu di kamar ya sama anak-anak? Julia pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah. Kebetulan acara ulang tahun Aulia diadakan di halaman belakang rumah yang sangat luas. Karena konsep pesta Aulia adalah outdoor. Mbak, ada lihat ibu nggak? Tanya Julia saat berpapasan dengan beberapa ART. Ibu Sri Non. Iya, ada lihat nggak? Tadi sih bantu-bantu di dapur, tapi sepertinya udah masuk ke dalam kamar, Non. Mata Julia membola. Apa? Bantu-bantu di dapur? Tanya Julia kaget. Pikiran-pikiran negatif langsung menghantui kepalanya. Ia takut jika sang ibu malah diperlakukan selayaknya pembantu di rumah ini. Karena dia sangat tahu di rumah besar Stewart itu sangat banyak sekali pembantu. Segala pekerjaan sudah dihandle oleh masing-masing ART. Dengan cepat, Julia melangkah menuju kamar tamu. Dan saat ia membuka pintu kamar, dan benar saja, ternyata ibu dan anak-anaknya berada di dalam kamar. Loh, kok ibu dan anak-anak di sini? Kenapa nggak keluar? Tanya Julia dengan tatapan penuh tanya dan curiga. Ia khawatir semua yang ia pikirkan benar-benar terjadi. Kamu lihat sendiri, Jul, anak-anak kamu lagi tidur. Masa iya ibu tinggalin mereka? Mata Julia beralih menatap ke arah ranjang. Dan benar saja, kedua putranya itu tengah tertidur. Tadi juga kami keluar kok saat pesta dimulai, tapi anak-anak kamu ngantuk. Ya udah ibu bawa aja ke kamar, jelas Bu Sri. Terus, apa benar ibu bantu-bantu di dapur? Tanya Julia penuh selidik. Nggak ada salahnya toh, Jul. Kamu tahu sendiri ibu gimana. Tulang ibu itu serasa nyeri-nyeri kalau ibu bawa diam, jawab Bu Sri lagi. Julia pun bernafas lega. Dia sudah sangat khawatir keluarganya diperlakukan berbeda. Tapi rasanya sangat tidak mungkin jika Aulia melakukan itu. Karena selama ini Aulia memang sangat baik pada dia dan juga keluarganya. Udah, kamu sana keluar aja, biar ibu yang jaga anak-anak kamu. Gak enak sama ibu mertua kamu, Jul, suruh Ibu Sri. Tadinya Julia pun ingin berdiam saja di dalam kamar bersama sang ibu dan anak-anaknya. Malas saja rasanya berada di tengah-tengah orang kalangan atas yang pembicaraannya sangat berbeda dengan Julia. Tapi dipikir-pikir benar juga apa yang dikatakan sang ibu. Rasanya sangat tidak etis jika Julia malah ikut berdiam di dalam kamar. Alhasil Julia pun keluar. Baru saja ia hendak keluar menuju halaman belakang, langkahnya dihadang oleh lelaki yang diketahuinya bernama James. Kamu istri Edward? Tanya James. Lalu sedetik kemudian ia mengulurkan tangannya. Aku James, sepupu Ed, salam kenal. Dan maaf tidak datang saat acara kalian, sambungnya. Julia tersenyum kecil. Ia teringat dengan pesan sang suami. Namun rasanya tidak enak saja jika tidak mengubris uluran tangan seseorang. Julia pun menjabat tangan James. Iya, aku istri Ed. Julia, tidak apa-apa. Kami maklum atas kesibukan Anda. Dengan cepat Julia melepas genggaman tangannya. Santai aja, panggil nama saja tidak apa-apa. Tidak usah terlalu formal, ucap James mengedipkan matanya. Julia menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Iya, kalau begitu aku permisi. Julia pun beranjak pergi, namun tangannya ditahan oleh James. Tunggu, kamu pasti belum tahu Aileen kan?
Kening Julia mengkerut. Aileen, siapa dia? Batin Julia bertanya-tanya. Sedangkan James tersenyum smirk melihat raut wajah bingung Julia.